mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya.
forgiveness. Here I am, I stand in awe of you. As long as I live my hands to honor your presence. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. You're worthy to be praised. My soul will sing as long as I live. My life, my deeds will glorify you, because your love is better than life. Melihat kemuliaan-Mu, terkagum dan takut dan gentar. Terkagum, Kau berkuasa, Kau suci, ya Tuhan, ku terkagum. Melihat kemuliaan-Mu, terkagum dan takut dan gentar. Terkagum, Kau berkuasa, Kau suci,
our generation. Your hand is upon us, your spirit within us, and help and defend us. We've won, we've won. We're standing on your power and your glory. Standing on with trembling and fear. Standing on your sovereign and your holy. Lord, oh God, Lord, oh God, Lord, oh God, we stand in Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kehidupan kita yang ada di sini. Beberapa belakangan ini mungkin banyak hal yang membuat kita menjadi sangat khawatir. Namun, kabar baiknya, di bulan Mei ini, kita akan belajar mengenai One Master. Bagaimana melalui firman Tuhan, kita akan diajarkan untuk memilih siapa Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Sebelum ibadah minggu kita mulai, saya mengajak saudara dan juga saudari untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, mempersiapkan hati untuk memberi persembahan demi pelebaran kerajaan Allah, yang bisa Anda transfer di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Selain itu, yang terakhir, saya mengajak saudara dan juga saudari untuk memiliki hati dan juga pikiran yang siap menerima firman Tuhan yang akan dibagikan setelah ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sangat bersyukur kalau kita hari ini bisa beribadah lagi bersama-sama. Saya sangat percaya bahwa kita senantiasa punya kerinduan untuk menyembah Tuhan dan memuji namanya. Hari ini kita akan mulai dengan satu pembacaan Amsal yang diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Thank you Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami boleh beribadah lagi kepada Engkau
Allah yang luar biasa, yang Amsal barusan katakan bahwa Engkaulah Tuhan yang akan mengisi lumbung-lumbung kami hingga penuh Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang luar biasa. Firman Engkau tidak pernah berdusta Tuhan, karena Engkau sendirilah firman itu Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau melakukan perjamuan kudus. Segalanya hanya untuk terus bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dari sebuah pujian yang luar biasa. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Tuhan mengenal kita, bahkan sejak kita di rahim ibu kita, Tuhan mengenal kita. Mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian ini. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu, lebih dalam dari barisan puisi. Engkau mencari hati kami Tuhan. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu, lebih dalam dari barisan puisi. Kau mencari hatiku, kau mencari lebih dalam. Kau mencari lebih dalam dari segala hikmat, lebih dalam dari segala pengetahuan. Kau mencari hatiku, selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku, lihatlah apa jalanku salah, tuntun aku di jalan yang kekal. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu. Kau mencari hati kami lebih dalam dari barisan puisi. Kau mencari hatiku, lebih dalam dari segala hikmat. Kau mencari lebih dalam dari segala hikmat, lebih dalam dari Segala pengetahuan. Kau mencari hati kami, kau mencari hatiku, selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku, lihatlah apa jalanku, selidiki dan kenal hatiku, selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku, Lihatlah apa jalan, selidiki dan kenal hati kami Tuhan, selidiki dan
genap hatiku. Pujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Tuntun aku di jalan yang kekal. Tuntun aku di jalan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau terus menjaga kami untuk kami bertumbuh dalam hikmat, untuk kami boleh dituntun di jalan yang benar. Bahkan hari ini ketika kami mau mendengarkan firman Allah yang hidup, kami akan semakin melihat tuntunan Kau nyata di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Kau. Oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Sangat senang kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di minggu pagi yang saya berharap ini adalah minggu yang mencerahkan kita semuanya. Karena saya percaya di dalam Tuhan selalu ada pencerahan. Amin. Dalam bulan ini kita telah belajar tentang bagaimana memiliki Tuan yang benar. Karena hanya ada dua pilihan, Mamon atau Allah sendiri. Kalau kita percaya Mamon, berarti Allah tidak akan menjadi Tuan kita. Kalau kita percaya Allah, berarti Mamon bukan Tuan kita. Saya percaya kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita memilih, apakah kita mau memilih Mamon atau Allah. Dan kalau kita sudah sepakat untuk percaya bahwa hanya Allah lah yang menjadi Tuhan kita, kemudian kita belajar bagaimana mengelola Mamon itu dengan benar. Hari ini saya ingin berkhotbah sesuatu yang lebih luas, tetapi juga lebih spesifik. Karena kalau kita bicara tentang harta, ternyata Alkitab berbicara ada dua jenis harta. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah One Master berlomba mengumpulkan harta. Gambar yang minggu lalu saya mau tampilkan sekali lagi. Karena ini betul-betul adalah peperangan. Ini bukan sekedar gagah-gagahan. Peperangan antara Mamon dengan Tuhan adalah peperangan yang Tuhan sendiri sangat serius katakan. Kita sangat bersyukur minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita untuk tidak menjadi hamba Mamon, tetapi betul-betul menjadi pengelola Mamon yang baik. Kita juga telah mendengarkan kesaksian bagaimana keselamatan itu didapatkan daripada Tuhan, bukan daripada rasa aman secara fisik di dunia ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini di dalam bulan-bulan ini, jikalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang bergantung kepada Tuhan, bukan kepada Mamon, kita akan melihat dampak yang lebih luas. Karena Mamon ini ternyata bukan hanya menyangkut orang-orang atau pribadi-pribadi, tetapi ini menyangkut komunitas, menyangkut satu bangsa. Dan bukan hanya satu bangsa, tetapi juga menyangkut seluruh dunia ini. Karena ini adalah satu sistem, menjadi sistemik katanya. Bahkan kalau kita lihat hari ini, kasus COVID ini bukan hanya satu bangsa. Bahkan seluruh dunia, 200 lebih negara sedang berjuang bersama-sama untuk mengkarantinakan diri supaya penyebaran virus ini bisa semakin dikendalikan. Jadi inilah satu peperangan yang tidak mudah saudara-saudari. Tetapi peperangan yang berlangsung sudah ribuan tahun adalah peperangan antara Mamon dengan Kristus. Mamon dikendalikan oleh iblis, sementara Kristus fokus untuk membangun kerajaan Allah. Kalau kita lihat menjelang akhir zaman,
Saya percaya akhir zaman sudah semakin dekat, amin. Kalau banyak di antara kita berpikir, itu masih jauh, nggak lah. Seperti yang di Petrus katakan, dari zaman dulu udah diceritakan mau menjelang akhir zaman. Hari ini saya mau kasih tahu saudara-saudari. Akhir zaman sudah jauh lebih dekat daripada apa yang sebelumnya. Artinya apa? Menjelang akhir zaman pertarungannya semakin sengit, semakin jangkih. Tetapi juga makin tidak jelas bagi kurang percaya. Bagi orang-orang yang kurang percaya, dia akan melihat pertarungan ini makin tidak jelas. Kenapa? Karena dua-duanya bermain strategi yang hebat. Strateginya tingkat dewa. Tetapi saya percaya bahwa strategi Kristus jauh lebih sempurna daripada strategi iblis. Strategi iblis adalah berbohong, berdusta, menipu. Tetapi kalau strategi Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Amin. Jadi mau belajar yang mana? Itu sebabnya kita perlu punya hikmat. Kita perlu belajar dari Amsal. Supaya kita mengerti bagaimana membedakan Mamon dengan Allah. Menjelang akhir zaman pertarungannya makin kencang, makin canggih, makin tidak jelas bagi orang-orang yang kurang percaya. Tetapi bagi kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang percaya akan semakin jelas. Amin. Saya ingin membacakan firman Tuhan pada kita dari Wahyu pasal yang ke-13. Mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi perhatikan baik-baik, nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi bilangan nama binatang itu adalah namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Lihat saudara-saudari, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, ini adalah istilah yang paling populer akhir-akhir ini tentang angka 666. Atau orang suka katakan inilah angka antikristus atau angka setan. Bahkan ada namanya fobi angka 666. Ya, bahkan pernah satu kali katanya Presiden Ronald Reagan waktu mereka mau beli rumah di Los Angeles. Jadi mereka datang dan lihat rumahnya, mereka kaget. Karena nomor rumahnya itu adalah nomor rumah 666. Akhirnya mereka nggak jadi. Mereka beli rumah yang 668 katanya ya. Saya nggak tahu itu benar atau tidak. Di puncak ada satu villa. Ya, saya sering jalan ke puncak. Di situ ada satu villa. Nomor villa itu adalah angkanya 666. Tapi saya nggak tahu apakah pernah ada orang nginap di sana atau tidak ya. Karena itu di pinggir jalan raya. Ya, hari ini banyak orang fobi tentang angka 666. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa sih dengan angka 666? Ya, dikatakan bahwa angka ini adalah angka binatang dan bilangan binatang. Dan kalau kita perhatikan di Wahyu pasal yang ke-13, ada dua jenis binatang yang muncul sesudah naga mencoba mengejar keturunan daripada perempuan. Kita tahu bahwa naga itu adalah iblis atau setan. Kemudian dikatakan di Wahyu pasal 13 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa si naga itu bukan marga Sinaga ya. Ini bukan orang Batak. Maksudnya naga itu tinggal berdiri di pantai laut. Jadi dia mengamat-amati laut. Naga itu menunggu. Dan apa yang dia tunggu? Kalau kita baca di ayat yang pertama Wahyu pasal yang ke-13 dikatakan, lalu aku yaitu Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi bayangkan, si naga itu, bukan si naga ya, naga itu memandang laut, dan kemudian dari laut itu muncul satu binatang
Ini dia binatangnya ya, serem ya. Binatangnya mengerikan, belum pernah kelihatan sebelumnya. Tetapi dalam penglihatan Yohanes, dia memandang satu ekor binatang yang mengerikan. Di mana naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Wow, lihat betapa hebatnya kuasa daripada binatang ini. Di mana binatang ini bahkan dibiarkan oleh penguasa surga yaitu Tuhan untuk mengacaukan bumi ini selama 42 bulan. Luar biasa kekuasaannya. Pertanyaannya itu siapa? Ini dia, image yang lain. Ya, angka 66 dikatakanlah angka manusia. Beberapa orang coba menafsirkan apa itu sebenarnya angka 666 ini. Nah, kenapa kita berbicara tentang angka 666? Karena ini berhubungan dengan akhir zaman. Dan akhir zaman berhubungan dengan perlombaan pengumpulan harta. Kenapa? Karena dunia global sekarang ini sedang berlomba-lomba mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Beberapa orang berkata kalau kamu punya harta yang cukup, kamu akan bisa menghadapi krisis dan kamu bisa lebih aman. Beberapa negara mengumpulkan aset dan mereka mencoba sedapat mungkin untuk bisa bertahan hidup. Dan angka 666 adalah angka yang dimunculkan di kitab Wahyu yang muncul dari laut. Kemudian ada satu lagi binatang yang muncul dari darat. Itu adalah domba bertanduk dua. Dikatakan bahwa domba bertanduk dua itu, kita lihat ayat 11, seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, apa yang dilakukan domba ini? Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Dan dengan tanda-tanda yang telah diberikannya kepadanya. Untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Si domba ini bahkan memerintahkan supaya dibuat patung daripada binatang ini. Binatang 66 ini. Lihat, luar biasa enggak? Si domba bertanduk dua ini yang punya kuasa dari naga itu, yang begitu hebat, bahkan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang betul-betul kejam, yang mengejar-ngejar umat Allah dan bahkan mengalahkan dan menghancurkan banyak umat Tuhan. Bahkan dikatakan diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada binatang, kepada patung binatang itu. Jadi si domba itu diberikan kuasa kepada si domba mendapatkan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara, bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Lihat, ini luar biasa sekali. Kalau kita perhatikan ada beberapa unsur di sini sebelum kita masuk ke angka 66 ini. Yang pertama dikatakan adalah binatang yang muncul dari dalam laut yang diperhatikan oleh naga. Jadi ada naga, binatang yang muncul dari dalam laut. Kemudian ada binatang yang muncul dari dalam darat yaitu domba bertanduk dua. Jadi ada 3 unsur binatang. Dan binatang itu menggambarkan adalah trilogi atau tritunggal satanik. Yang mencoba mengacaukan dunia, mereka bekerja bersama-sama. Si domba mendukung si binatang yang berkepala macam-macam ini.
kemudian dapat kuasa dari naga. Dan apa yang mereka lakukan? Inilah yang dikatakan di ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar atau kecil. Siapa itu semua orang? Semua orang yang melihat atau mempercayai kuasa daripada ketiga binatang ini. Semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahinya. Tanda pada tangan dan dahi adalah tanda yang biasa diberikan oleh orang-orang Israel kepada anak-anak mereka ketika mereka menghafal Tanak atau menghafalkan Taurat. Menghafalkan Torah. Dikatakan kamu harus ikat di dalam tanganmu dan tempel di dahimu supaya kamu jangan lupa Taurat. Dan dikatakan bahwa tanda yang diberikan oleh binatang itu membuat mereka bisa berdagang dan tanpa itu mereka tidak berdagang. Artinya apa? Jaminan hidup diberikan oleh si domba itu kepada orang-orang yang percaya kepada mereka dan mereka akhirnya hidup dengan cara hidup seperti ini. Dan dikatakan tanda itu adalah tanda 666. Kalau kita coba mundur sedikit, ada satu ilmu orang-orang Yahudi namanya adalah ilmu gematria. Gematria adalah mereka menghitung angka daripada huruf. Jadi setiap huruf, setiap alfabet mereka ada angkanya. Jadi kalau angka alfabet Ibrani 1 sampai 10. Tapi bukan 11 angka yang ke-11, tetapi 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sesudah 100 bukan 101, tapi 100, 200, 300, 400. Begitu juga dengan Yunani. Nah, sehingga nama orang, misalnya Sahat, S-A-H-A-T, S itu angka berapa? Kalau kita alfabet Latin, mungkin S itu adalah huruf ke berapa? Saya lupa ya. Jadi kalau S tambah A, tambah H, tambah A, tambah T, jumlahnya berapa? Itu adalah gematria. Nah, orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani sangat memahami permainan angka. Sehingga beberapa ahli mencoba mencocok-cocokkan bahwa berapakah atau siapakah angka 666. Dan mereka menyimpulkan bahwa menurut ilmu gematria, bahwa yang dimaksudkan itu adalah Kaisar Nero pada zaman itu. Karena Nero adalah kaisar yang begitu kejam yang hidup pada zaman abad pertama. Tetapi yang paling kejam pada zaman itu ternyata sebenarnya bukan Nero tapi Domitian. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul Kaisar Nero adalah 666? Atau apakah dia betul-betul the beast itu yang betul-betul membawa orang-orang menyembah mereka sehingga mereka mirip dengan Tuhan bahkan menggantikan Tuhan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, Nero kemudian mulai tidak dipercaya. Atau mungkin sedikit-dikitnya mereka mulai berpikir, setiap angka 666 punya tokohnya masing-masing di dalam setiap zaman. Mungkin pada zaman penulisan wahyu kemungkinan bisa saja Nero, tapi bisa juga yang lain. Kalau kita lihat mulai berubah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Vatikan. Bahkan di zaman modern ini ada yang mulai mengatakan bahwa itu adalah chip atau itulah barcode. Bahkan istilah itu mulai menyebar kemana-mana. Sehingga nomor rumah pun bisa dinilai sebagai angka 666 juga. Tapi apa yang dibicarakan sebenarnya dengan angka 666? Angka ini kalau menurut perhitungan Ibrani, mereka sudah terbiasa bahwa hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia dan dia beristirahat. Pada hari yang ke-7. Artinya apa? Artinya angka 6 adalah angka manusia. Angka 7 adalah angka sempurna. Dan kalau kita perhatikan, sama seperti Wahyu 13 dikatakan bahwa bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Inilah manusia yang mau mencoba menjadi seperti Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan katakan yang paling mendekati, yang paling bisa mencoba mengganggu otoritas Tuhan adalah mamon atau harta. Dan kalau kita lihat dikatakan
efek daripada bilangan itu, orang gak akan bisa bergerak secara ekonomi kalau tidak ada memakai tanda daripada binatang itu. Sehingga sangat dekat sekali hubungan 666 dengan Mammon. Di dalam Alkitab hanya ada 2 kata 666 muncul. Kalau kita lihat satu ayat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini. Tapi saya ingin bacakan pada kita semua di ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Lihat saudara-saudari. Angka ini diulang kembali di kitab Wahyu. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat apa yang terkonotasi di situ. Karena Alkitab nggak ada yang namanya secara kebetulan, selalu berhubungan satu sama lain. Amin. Dan dikatakan bahwa angka 666 talenta itulah pendapatan emas daripada Daud setiap tahun. Dan setiap tahun, bayangkan kalau setiap tahun dia dapat emas 666 talenta, berapa orang kemarin mencoba menghitung angka ini, kurang lebih 1 talenta ada 34 kilogram kali 1000. Kalau sekarang ini mungkin harga emas 800-an ribu. Jadi kurang lebih berapa kira-kira? Mungkin sekitar berapa belas triliun. Itulah pendapatan tahunan daripada satu orang raja. Jadi bisa kebayang betapa kayanya raja itu. Dikatakan bahwa Raja Salomo adalah raja yang bergelimang harta. Dan dia punya semua kekayaan, belum lagi perak, belum lagi benda-benda yang lain. Dan terus terang mengalir, bahkan dikatakan tidak ada orang yang lebih kaya daripada Salomo sebelum dan sesudah dia. Artinya apa? Artinya Salomo adalah orang yang terkaya sepanjang masa. Nah, apa hubungannya dengan Wahyu pasal yang ke-13? Karena Wahyu pasal 13 ayat 8 berbicara tentang ayat 18 berbicara tentang perdagangan. Bicara tentang Mammon, bicara tentang uang. Bicara tentang perdagangan global, bicara tentang orang-orang yang menggunakan Mammon itu sendiri. Dan itu juga yang dilakukan oleh Salomo. Dengan uang yang dia punya, dia bisa membeli 1000 orang untuk menjadi istri dan gundik-gundiknya. Bayangkan, gak pernah berantem mereka mungkin. Gara-gara semua dapat Mammon. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat, Salomo menyesali semua yang pernah terjadi bahwa kekayaan ternyata bukan segala-galanya. Dan dia akhirnya katakan, segala sesuatu adalah sia-sia. Jikalau ribuan tahun sebelum Wahyu atau ratusan tahun sebelum Wahyu ditulis tentang Mammon sendiri, Salomo berkata itu adalah sia-sia. Pertanyaannya, mengapa sesudah Salomo pada zaman Yesus, Mammon masih terus dikejar? Dan kita bicara hari ini 2000 tahun sesudah zaman Yesus, Mammon masih terus dikejar. Berarti apa? Berarti ada kuasa di balik Mammon itu sendiri. Ada banyak sekali roh yang bekerja di dalam diri orang lewat Mammon, akhirnya orang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, mindset orang yang hari ini berubah tentang harta atau Mammon atau uang. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Baru, dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi di dalam perkembangannya, orang malah memburu uang. Dari berbagi Mammon ke mengumpulkan sebanyak-banyaknya Mammon. Dari cukupkan diri dengan apa yang ada ke tidak pernah ada kata cukup. Dari bekerja keras ke bekerja dengan menghalalkan segala cara. Dari apa lagi? Dari melihat Mammon sebagai alat kepada apa? Melihat Mammon sebagai jaminan hidup. Dari mana lagi? Dari memperhamba Mammon membuat dia menjadi tunduk kepada kita, berubah menjadi kita adalah hamba-hamba Mammon. Lihat perubahan pikiran, perubahan mindset orang-orang. Di dalam perjalanannya orang-orang terus berubah dan berubah dan berubah. Pada saat ini saudara-saudari, peningkatan Mammon bukan hanya sekedar alat tukar
yang membuat kita lebih ringan. Kalau kita lihat sejarah uang, bermula dari barter, betul ya? Kemudian bertumbuh menjadi koin, kemudian bertumbuh menjadi uang kertas. Hari ini perkembangan sejarah uang sudah kemana-mana. Sekarang sudah ada uang plastik, kemudian berkembang lagi menjadi Bitcoin. Hanya menggunakan angka 0101 angka komputer. Mereka terus berkembang. Tetapi kalau kita saksikan saudara-saudari hari ini, kalau kita lihat di pasar saham, kemudian kita saksikan di perbankan, ternyata orang memutar uang, beberapa orang menjadi kaya bahkan gak perlu bekerja. Bayangkan hari ini cara kerja Mamon, bukan hanya kamu bekerja kemudian kamu mendapatkan upah. Hari ini orang gak usah bekerja, dia bisa mendapatkan uang yang luar biasa. Kenapa? Karena penawaran Mamon kepada dunia hari ini begitu luar biasa, begitu canggih. Kita sudah tahu sejarah bagaimana tahun 1929 waktu bursa New York kolaps, Malaysia terjadi. Orang yang tadinya begitu kaya tiba-tiba inflasi begitu tinggi sehingga orang gak punya harga sama sekali. Dan dari tahun ke tahun nilai mata uang menurun dan menurun dan menurun. Saya masih ingat waktu saya kuliah. Oke, kalau kita bicara rupiah. Waktu saya kuliah dulu, orang tua saya setiap bulan kasih saya biaya hidup lewat Wesel. Mungkin teman-teman seangkatan saya ingat itu. Orang tua kirim kita Wesel. Tahu berapa biaya hidup sebulan waktu saya kuliah? Hanya 50.000. 50.000 hidup satu bulan. Saya ingat saya kos dengan biaya satu bulan kos adalah 17.500 karena saya share dengan teman saya. 35.000 satu bulan biaya kos. Saya mau tanya hari ini, ada nggak kamar biaya kosnya 35.000? Saya ingat setiap kali saya makan, makanan saya adalah soto ayam. Soto ayam itu setiap kali saya makan, kadang-kadang saya ngebon ya, itu makan satu mangkok itu 500 rupiah. Angkot, biaya perjalanan bus jauh itu hanya 100 mahasiswa. Kalau pekerja 200 rupiah. Hari ini uang 100 nggak ada harganya. Kalau kita mundur lagi ke belakang, angka 50 sen. Itu masih berlaku. Artinya apa? Artinya nilai mata uang semakin hari semakin menurun. Meskipun pendapatan orang makin hari makin tinggi. Ini luar biasa, inilah masalah yang dibentuk oleh Mamon yang membuat orang makin tergila-gila dan makin bergantung kepada Mamon. Kenapa? Karena perbankan, negara membuat kondisi-kondisi yang mengakibatkan inflasi. Inilah faktor bank sentral, inilah faktor kredit. Nilai uang semakin menurun padahal pendapatan meningkat. Uang bulanan jadi gak mencukupi kebutuhan. Kredit meningkat, bank lembaga keuangan semakin kaya. Kenapa? Karena mereka kasih pinjaman. Uangnya dari mana? Mereka gak perlu pusing. Pinjam dari bank sentral. Dan bank sentral bilangnya udah karena kamu perbankan, gue percaya. Dia kasih. Dengan sedikit tips. Dan itulah yang terjadi di antara bank dengan bank sentral. Kemudian ada inflasi. Kemudian ada kredit. Semuanya berubah. Membuat nilai mata uang semakin rendah. Dan orang harus berjuang sedapat-dapatnya untuk bisa mengumpulkan uang lebih banyak. Apa yang terjadi daripada itu? Orang yang pintar mengelola mamon, pintar mengelola uang, orang yang licik, yang cerdas, yang cerdik mengelola uang akan semakin kaya. Karena dia tahu bagaimana uang itu mengalir. Kalau kita lihat aset dunia dalam 10 tahun terakhir meningkat dengan begitu cepat. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Koefisien Gini makin melebar. Kita tahu koefisien Gini adalah bagaimana pemerataan pendapatan yang ada di seluruh dunia. Semakin tidak merata. Ada satu negara, saudara, di Namibia. Namibia mengalami koefisien Gini atau kesenjangan pendapatan 0,70. Artinya apa? Kesenjangannya 70%. Dengan kata lain, hanya 30% orang yang berpendapatan cukup, sisanya orang miskin 70%. Sangat menyedihkan. Kemarin saya menonton televisi, CNN mengeluarkan satu rilis yang mereka ambil beberapa waktu yang lalu dari Oxfam.
Mereka katakan di dunia ini 8 orang terkaya di dunia, nilai uang mereka setara dengan 3,5 miliar orang termiskin di dunia. Apakah ada keseimbangan? Enggak ada keseimbangan. Mamon membuat orang hari ini betul-betul tergila-gila akannya. Tetapi juga di sisi yang lain mereka juga jadi tersiksa. Dan inilah yang dilakukan oleh 666. Mereka membuat seluruh dunia menjadi sangat bergantung atas itu. Dan mungkin kita berpikir, ya itulah namanya hidup. Saya mau kasih tahu saudari. Ketika orang semakin terobsesi akan mamon, mereka akan diikat oleh mamon itu sendiri. Dan mereka akhirnya menjadi hamba mamon. Dan Tuhan katakan, jangan pernah percaya kepada mamon karena dia tidak pernah jujur. Orang akhirnya bekerja. Bukan cuma satu kerja loh. Hari ini orang bekerja dan bekerja dan bekerja. Satu pekerjaan, 2 pekerjaan, double job, triple job. Itu menjadi keharusan. Untuk menutupi apa? Utang-utang. Dan itu semua dikondisikan supaya orang hari ini betul-betul semakin bergantung kepada mamon. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Wow. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Alkitab katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Setiap hari kita mengumpulkan harta di bumi, betul ya saudara-saudari ya. Kamu kerja setiap hari, walaupun kita kerja dari rumah pun tujuannya kan untuk mengumpulkan harta di bumi. Mengapa Tuhan katakan jangan mengumpulkan harta di bumi? Karena harta di bumi tidak akan memberikan kita jaminan yang pasti. Yang sebenarnya terjadi adalah bukan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kelolalah harta di bumi. Amin, kita harus mengelola harta di bumi. Kenapa? Kalau kita fokus mengumpulkan, pencuri akan membongkar. Siapa pencuri itu? Pencuri jangan kita artikan hanya pencuri malam-malam hari. Kamu tabung di bank aja terus terang saudara-saudari. Tabungan di bank aja berkurang loh. Bagi kita yang suka menabung, pasti ada potongan administrasi, betul ya? Artinya apa? Di tempat yang paling aman sekalipun, kita pun akan diambil pajak daripada deposito. Itu juga diambil. Semua dipajakin, artinya apa? Akan semakin berkurang dan berkurang dan berkurang. Belum lagi bunga kredit. Itu akan berkurang. Bayangkan kalau kita fokus mengumpulkan, nggak akan pernah bisa lebih banyak. Karena akan apa? Dicuri dan dibongkar. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita kumpul? Alkitab katakan satu-satunya yang kita kumpulkanlah harta di sorga. Amin. Harta di sorga. Jadi pertanyaannya adalah, di satu sisi dunia sedang berlomba mengumpulkan harta yang fana, yang akan habis. Tetapi anak-anak Tuhan harusnya mengumpulkan harta di sorga. Amin. Apa itu harta di sorga? Apa itu harta di sorga, saudara-saudari? Mungkin kita berpikir, saya nggak tahu apa harta di sorga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Matius 6 menjelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana strategi mengumpulkan harta ini. Saya berharap kita semua mengerti di sini. Di satu sisi kita harus bekerja, tetapi bukan untuk mengumpulkan harta di bumi, tapi mengelola harta di bumi atau mamon. Kita diminta oleh Tuhan, minggu yang lalu saya berkhotbah, untuk kita bisa menjadi pengelola mamon yang baik. Goalnya kita adalah bagaimana mengumpulkan harta di sorga dengan cara menggunakan mamon. Sehingga apa? Harta di sorga menjadi semakin luar biasa. Strateginya bagaimana? Ayat 22. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hal yang pertama, strategi pertama adalah kita perlu gunakan mata yang benar dan baik. Mata kita harus jelas, harus bisa melihat harta itu dengan jelas. Kalau harta saya adalah mamon, ujungnya sudah pasti akan membawa saya kepada kegelapan.
Kalau harta saya adalah harta di surga, cara saya melihat akan sangat jelas. Dan saya akan terus termotivasi. Yang kedua dia katakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa? Minggu yang lalu saya sudah khotbahkan. Tetapkan siapa Tuhanmu. Sesudah kita lihat jelas, ini dia Mamon Tuhan. Saya harus tetapkan, Tuhan saya adalah Tuhan. Nah kalau sudah jelas siapa Tuannya, ayat 25 akan muncul. Dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Lihat saudara-saudari. Di saat-saat seperti ini Tuhan mau kita tidak khawatir. Orang hanya bisa tidak khawatir. Saya ulangin sekali lagi. Tuhan mau kita tidak khawatir. Orang hanya bisa tidak khawatir kalau Tuannya sudah sangat jelas. Karena Tuhan akan mengarahkan kita kepada pengumpulkan harta di sorga. Kepada pengumpulan harta di sorga. Tuhan mau kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, itu membuat kita jadi tenang. Stress free. Hari ini mau break free. Kalau kita stress free. Kita nggak akan dikuasai oleh stres. Kita akan jauh lebih lega di dalam menjalani hidup kita. Kalau kita ngerti bagaimana cara mengelola mamon. Kemudian di ayat yang ke-33. Ketidakkhawatiran kita akan sangat berhubungan di ayat yang ke-33. Inilah strategi mengumpulkan harta di surga. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini dia hartanya. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang mau ditambahkan? Apa yang Tuhan mau tambahkan kepada kita kalau kita cari kerajaan surga? Kalau kita lihat konteks ayat ini, enggak jauh-jauh. Dia berkata di sini tentang mengumpulkan harta di surga. Kalau mata kita jelas, kalau Tuhan kita juga sudah jelas, dan kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, maka goalnya kita sekarang adalah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kalau kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dia bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Kalau saya lihat di sini, yang dimaksudkan semuanya itu adalah harta di surga itu akan ditambahkan. Bukan harta di dunia. Jadi kalau kita lihat, oh lu cari kerajaan Allah dulu, makanya nanti berkat materi akan ditambahkan. Itu adalah Mamon punya pengajaran. Pengajaran firman Tuhan mengatakan di sini, kalau kamu mengutamakan kerajaan Tuhan, kamu mencari kerajaan Tuhan, maka harta di sorga itu akan ditambahkan kepada kamu. Itulah maksudnya firman Tuhan ini. Saudara-saudari, ini adalah sebuah perlombaan. Dunia berlomba mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Harta dunia, harta mamon, harta yang fana. Harusnya anak-anak Tuhan berlomba sebanyak mungkin untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan mau kita adalah pengumpul-pengumpul harta di surga. Dengan sangat indah. Dengan sangat indah. Yesus telah menjelaskan bagaimana strategi mengumpulkan harta di surga itu. Di Markus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya membacanya begini. Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu pencari harta di surga. Saya mau kamu belajar dari saya. I will make you treasures hunter. Saya mau menjadikan kamu pemburu-pemburu harta di surga. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan memanggil saya 27 tahun yang lalu menjadi muridnya dia. Saya menemukan kerajaan Allah. Dan selama 20-an tahun,
Saya berjuang untuk mengumpulkan harta di surga. Apa itu harta di surga? Alkitab berkata, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Harta Tuhan, biji mata Tuhan adalah saudara dan saya. Yang hari ini sedang hidup dalam kekhawatiran. Yang sekarang ini hidup di dalam kebingungan, ketakutan, sakit penyakit, pergumulan, kepedihan, depresi. Mereka adalah harta-hartanya Tuhan. Dan Tuhan mau mengumpulkan mereka semua. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sendiri betul-betul ambil ini dengan sangat-sangat serius. Untuk bisa menjadi pengumpul-pengumpul harta di surga. Tuhan ingin kita menjadi pemenang. Tuhan ingin kita berlomba bersama dengan mamon-mamon ini. Tuhan mau kita berlomba dengan antikristus. Dengan naga, dengan domba bertanduk dua ini yang adalah nabi palsu itu sendiri. Tuhan mau kita berjuang bersama-sama karena perlombaannya lagi kencang-kencangnya. Saya berharap di dalam situasi sekarang ini seluruh jemaat bisa berjuang. Seluruh jemaat bisa bersatu. Seluruh jemaat bisa memberikan yang terbaik untuk menjadi pengumpul-pengumpul harta di surga. Saya sangat bersyukur. Beberapa orang hari ini mengambil keputusan menjadi murid Yesus bahkan di dalam saat-saat COVID yang sedang melanda. Ada teman-teman kita. Anak-anak remaja mengambil keputusan menjadi murid Yesus. Mereka mau menjadi bagian dari harta di surga. Orang-orang menikah mengambil keputusan untuk mendapatkan harta di surga. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, murid-murid Yesus yang ada di rumah. Apakah kamu berjuang mengumpulkan harta di surga hari ini? Atau sedang stres bagaimana mendapatkan mamon? Apakah kamu sekarang berpikir secara kreatif bagaimana mengumpulkan harta di surga? Saya sangat semangat dengan beberapa teman. Mereka punya saudara di Pekalongan. Mereka membuat sebuah pertemuan untuk bisa ada pertemuan Zoom di dalam kota yang berbeda. Bahkan ada di luar negeri, di kota yang berbeda. Mereka membuat pertemuan-pertemuan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Setiap minggu saya dengan seluruh keluarga besar saya, kita mengadakan ibadah. Ini adalah minggu ketiga dan minggu keempat minggu ini kita akan beribadah bersama-sama. Keluarga saya ada di berbagai kota. Bahkan di luar negeri, mereka mau bersama-sama beribadah, mereka mau dekat satu sama lain. Kita mau mengumpulkan harta bersama-sama di surga. Saya ingin mengajak kita berlomba bersama dengan iblis, mengumpulkan harta di surga. Sehingga mamon bukan menjadi yang utama, tetapi Allah menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami hanya Engkau. Dan kami sangat yakin setiap kali kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Karena kami bertuhankan Engkau. Kami tidak akan lagi khawatir akan mamon. Mamon akan kami kelola. Karena dia tidak bisa memberikan kami jaminan. Tetapi bersama dengan Engkau, kami akan memiliki rasa aman. Kami berdoa agar setiap kami di sini yang di rumah atau dimanapun berada, boleh dikuatkan di dalam Engkau. Di dalam nama Anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis
Saat ini kita akan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengadakan perjamuan kudus sebagaimana yang selalu dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Saya mempersilahkan saudara-saudari mempersiapkan roti dan anggur. Sembari saudara-saudari mempersiapkan roti dan anggur, saya akan memimpin kita di dalam perjamuan. Mari kita mengangkat roti. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, setiap kali kami memakan roti dan meminum cawan, meminum anggur, kami memberitakan kematian Engkau. Karena kami tahu kami akan terus mati terhadap dosa dan hidup untuk Engkau. Bantulah kami Tuhan untuk percaya dan berjuang bahwa Tuhan kami hanya satu, yaitu Allah yang hidup. Bantu kami untuk terlepas dari kekhawatiran akan dunia, tapi berjuang untuk mengumpulkan harta di surga. Dan biarlah perjuangan kami Tuhan layak di hadapan Engkau. Dengan jiwa-jiwa yang ditambahkan, karakter yang diubahkan, hati yang dimurnikan, akan menjadi harta yang indah bagi Engkau. Dan kami juga akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan ini menjadi juga dupa yang harum di hadapan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menaikkan sebuah pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku untuk persembahan kita. Sama-sama. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng.
dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Kita sangat bersyukur untuk hari ini, karena sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menyanyikan lagu pujian terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Thank you Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman Engkau lagi Tuhan, yang terus mengingatkan kami Tuhan, bagaimana apa yang terpenting dalam hidup kami hari ini, harta apa yang paling penting Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan lagi bahwa harta sorgawi adalah yang paling penting untuk kami kejar Tuhan. Thank you Tuhan buat semua yang kami dengar hari ini, buat Pak Pendeta Pak Satu Tagalong yang sudah berkhotbah buat kami. Berkati supaya terus Engkau pakai hamba-Mu ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan thank you, sebentar lagi ibadah akan kami selesai dan kami akan memuji Engkau untuk satu pujian terakhir bersama-sama berjalan ke Sion Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu pujian terakhir, mari sama-sama kita menyanyi dengan semangat, amin. Yang di rumah kita menyanyi dengan semangat. Kita bangkit berdiri bersama-sama dari kursi kita. Jangan ada yang tidur ya. Enggak lah, bercanda. Biar gak tidur ya. Come on, Sekalian orang, kasih Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi berjalan, berjalan ke Sion, indahnya indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Muramlah mukanya yang belum kenal Tuhan, muramlah mukanya yang belum kenal Tuhan. Bapa yang ada di surga, Bapa yang ada di surga, yang beri sukacita, yang beri suka. Berjalan ke Sion, berjalan ke Sion, indahnya indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Dalam perjalanan menuju negeri Sion, beribu padang yang bermain akan kita temui. Dalam perjalanan menuju negeri Sion, beribu padang yang bermain, beribu padang yang bermain. Kita lalui, kan kita lalu berjalan, berjalan ke Sion,
indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke Sion, berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke Sion, berjalan ke Sion, indahnya Sion, berjalan menuju Sion, berjalan menuju Sion, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah, berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.